Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan yang memelihara dan memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur lawatan dan tuntunan Roh-Mu senantiasa menuntun kami untuk boleh rindu dan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, renungkan, terlebih kami lakukan dalam hidup kami. Berkuasalah Engkau ya Tuhan atas hidup kami, terlebih ketika firman Tuhan akan kami perdengarkan dan dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara, pada minggu ini kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-6, dimulai ayat yang ke-6b sampai ayatnya yang ke-13. Markus pasalnya yang ke-6, dimulai ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema pergilah dan beritakanlah firman Allah. Pergilah dan beritakanlah firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia pelayanan, secara khusus pelayanan di dalam rumahnya yang kita sebut dengan gereja, setiap orang yang terpanggil, terpilih untuk melayani Tuhan melalui umat atau jemaat yang dipercayakan dalam hidupnya, pasti akan mendapatkan tantangan atau kesulitan, bahkan penolakan dari jemaat yang dilayaninya. Sebaik apapun seorang pelayan, sebagus apapun seorang pelayan, sepandai apapun seorang pelayan, itu tidak menjamin 100% seluruh jemaat yang dia layani mendukung dia dalam pelayanan. Pasti ada sebagian orang yang tidak senang. Pasti ada sebagian orang yang tidak suka akan kehadirannya, akan setiap apa yang dikatakannya, akan setiap program yang dikerjakannya.
Sehingga sebagian orang ini menolak apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia beritakan, tidak masuk di akal mereka yang menolak pelayan tersebut. Itu pasti dirasakan dan dialami bagi kita semua para pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan melayani umatnya. Baik itu kita sebagai pelayan yang memberitakan firman Tuhan, baik itu kita pelayan yang mendoakan jemaat, baik itu kita pelayan yang memimpin ibadah dalam ibadah minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal inilah yang mau kita dengarkan, yang mau kita renungkan pada minggu ini. Firman Tuhan yang kita telah baca dan dengar hari ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi memberitakan berita pertobatan kepada semua orang, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ketika Yesus mengutus mereka, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka sebelum mereka pergi untuk melakukan perintah Yesus. Yang pertama, para murid yang diutus dilarang keras untuk mempersiapkan segala kebutuhan secara pribadi mereka, kebutuhan secara jasmani. Yesus katakan tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa uang dalam ikat pinggang. Boleh beralas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Kenapa Yesus katakan ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani, maka pasti Tuhan tidak akan membiarkan murid-murid kekurangan dalam melayani secara jasmani. Tuhan akan cukupkan murid-murid ketika mereka melayani dimanapun dan kapanpun mereka akan melayani. Ketika Yesus katakan itu, mereka pasti memiliki punya semangat yang tinggi. Mereka punya iman kalau Tuhan akan sediakan dan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka ketika mereka telah memberikan hati dan waktunya untuk memberitakan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu pesan pertama. Pesan yang kedua yang disampaikan Yesus kepada murid-murid sebelum mereka pergi memberitakan berita pertobatan, di dalam kalian melakukan pelayanan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, kalian akan diterima, dan kedua, kalian akan ditolak. Kalau kalian diterima dan mereka mendengarkan apa yang kalian beritakan, tetaplah tinggal di rumah itu. Sebaliknya, kalau kalian ditolak atau perkataan kalian tidak didengarkan dan diindahkan oleh mereka, keluarlah dari rumah itu dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu, agar itu menjadi suatu peringatan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti Yesus punya alasan kenapa Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-murid. Karena pasti di dalam prakteknya murid-murid akan mendapati orang-orang yang menerima mereka dan orang-orang juga yang menolak kehadiran mereka. Kalau kita baca Bapak Ibu ayat sebelumnya, Markus 6 ayat 1 sampai 6a, bagaimana Yesus mengajar, Yesus menyatakan mujizat kepada banyak orang, Yesus mengajar dengan hikmat dan bijaksananya dalam bait Allah, tetapi orang-orang Nazaret menolak Yesus.
dan tidak percaya kepada Yesus. Tetapi apakah Yesus mundur? Apakah Yesus kecil hati? Tidak. Kalau kita baca ayat 6b, Yesus tetap berjalan ke desa-desa dan mengajar. Murid-murid bisa melihat teladan yang diberikan, yang dipraktekkan dan dicontohkan Yesus. Walaupun orang Nazaret menolak aku, tetapi aku tetap berjalan keliling ke desa-desa untuk memberitakan kerajaan Allah. Sehingga melalui teladan yang diberitakan, yang dicontohkan oleh Yesus, murid-murid dapat mengerti. Tidak semua yang mereka layani akan menerima pemberitaan yang mereka sampaikan. Tidak semua. Ketika mereka ditolak, ketika mereka tidak diindahkan pemberitaan firman Tuhan, jangan kecil hati, tetap jalankan, tetap pergi dan beritakan kerajaan Allah, beritakan firman Allah. Karena masih banyak orang yang membuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus sendiri pun sebagai guru mereka mengalami yang namanya penolakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid haruslah meneladani, haruslah mengindahkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus sebelum mereka pergi memberitakan berita pertobatan kepada banyak orang. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, mereka pergi memberitakan berita pertobatan, mereka mengusir roh jahat dan mereka menyembuhkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu dan sudah menjadi sebuah kepastian bagi kita. Baik itu kita sebagai pelayan yang melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan, baik itu kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau yang disebut dengan orang Kristen. Sering kita mengalami yang namanya penolakan. Sering kita mengalami orang-orang yang kita jumpai dan dapati tidak senang akan kehadiran kita. Setiap perkataan yang kita ucapkan salah di mata mereka. Setiap apa yang kita kerjakan salah. Hal itu wajar bagi kita yang setia kepada Tuhan. Tetapi apakah itu membuat kita kecil hati dan tawar hati? Jangan. Karena masih banyak orang yang menyambut dengan hangat pelayanan yang kita kerjakan. Masih banyak orang yang menyambut dengan antusias perkataan yang kita sampaikan. Berita kebenaran firman Tuhan, berita pengampunan dosa yang kita sampaikan, masih banyak orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada orang yang menolak kita, ketika ada orang yang membenci kita karena kebenaran yang kita sampaikan, hal itu wajar. Tetapi jangan karena itu kita kendor hati, tetapi tetaplah kita pergi dan beritakan firman Allah seperti tema kita pada minggu ini. Jangan karena kita ditolak oleh beberapa orang, 1, 2, atau 10 orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang menyambut kedatangan kita untuk pemberitaan firman, untuk pelayanan yang kita kerjakan. Kita harus yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, yang benar pun kita katakan, belum tentu semua orang setuju. Belum tentu orang semua mendukung. Tetapi kebenaran yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, dan berita yang kita sampaikan haruslah sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerinduan, keinginan untuk pergi dan memberitakan firman Allah.
Bagi kita yang diberikan Tuhan kesempatan, diberikan Tuhan anugerah untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan dan firman Tuhan lewat khotbah, sampaikanlah, beritakanlah, pergilah. Dan bagi kita sebagai orang percaya, kita bisa memberitakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat praktek kehidupan ataupun gaya hidup kita. Orang akan tahu ketika kita berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di depan Tuhan. Orang akan melihat kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui gaya hidup kita, orang terberkati. Tidak semua orang memiliki keahlian, kemampuan untuk memberitakan firman. Tetapi lewat praktek kehidupan, itu lebih real, lebih nyata, dilihat semua orang. Apakah kita adalah orang-orang percaya yang boleh memberkati banyak orang? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan hanya puas firman itu kita terima, tetapi puaslah ketika firman itu kita terima, kita renungkan dan kita lakukan, kita juga berani untuk pergi memberitakan apa yang kita dengarkan dan kita percayakan, yaitu berita pertobatan. Berita yang begitu mulia. Dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada keselamatan. Itu yang mau kita beritakan. Sehingga hidup kita bukan hanya bertumbuh, tetapi kita berbuah menjadi berkat kepada semua orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami diajak untuk boleh melakukan pelayanan yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Firman-Mu mengajari kami, mengingatkan kami untuk pergi dan memberitakan firman Allah. Biarlah kiranya Tuhan, kami sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami adalah saksi-saksi Kristus untuk memberitakan kerajaan Tuhan, untuk memberitakan berita keselamatan dan berita pertobatan hanya dalam Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, walaupun banyak orang yang menolak kami, banyak orang yang tidak senang akan kehadiran kami, tetapi kekuatan roh yang dari Tuhan tetap menyala atas kami, sehingga kehadiran kami boleh memberkati banyak orang. Berikan kami semangat, berikan kami tetap keyakinan kalau Tuhan tetap bersama dengan kami, dan lewat kehadiran kami banyak orang yang terberkati. Terpuji nama Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.